Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma amin. Hadirin pemirsa sekalian, Bapak Ibu, saudara sekalian kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah pada saat ini kita sudah mendekati waktu-waktu yang sangat krusial, yaitu waktu kita akan menyelesaikan Ramadan kita. Sebentar lagi kita akan menyelesaikan tugas kita di Ramadan yang sudah Allah berikan kepada kita. Satu sisi ada rasa bahagia, tugas akan paripurna. Sisi yang lain ada rasa sedih, kita akan ditinggalkan oleh bulan yang membuat kita semangat ibadah, membuat kita malas untuk bermaksiat, dan segera akan bertemu dengan bulan-bulan biasa, hari-hari biasa yang kembali ibadah terasa lebih berat, maksiat pun terasa lebih ringan. Kemudian hadirin yang kami hormati, kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan tausiah singkat kita menjelang waktu berbuka. Ini sudah sampai pada hari ke-29. Tema kita pada sore hari ini adalah menjadikan Quran sebagai warisan untuk generasi setelah kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengutip perkataan salah satu manusia hebat sepanjang sejarah. Walaupun bukan seorang nabi, tapi diakui oleh Allah Ta'ala dan diakui oleh seluruh alim ulama di dunia dari dulu sampai kapanpun, bahkan saat beliau hidup pun keberadaannya diakui, yaitu Luqman Al-Hakim. Allah abadikan nasihat-nasihatnya kepada putra-putrinya. Saking berharganya nasihat Luqman sampai Allah abadikan menjadi bagian dari kitab suci Al-Quran. Ini menunjukkan kualitas beliau sebagai seorang pendidik, terutama sebagai ayah terhadap anak-anaknya, luar biasa. Nasihatnya sangat dalam, bahkan layak untuk kita jadikan kurikulum untuk generasi kita ke depan. Ini kurikulum kelas dunia, bukan lagi kurikulum lokal, bukan kurikulum yang berpatokan dengan kearifan lokal, tapi ini kurikulum kelas dunia yang Allah abadikan dari dulu sampai kapanpun. Selalu layak, tidak lekang oleh waktu, tidak usang oleh zaman, dan tidak akan ketinggalan zaman. Mau teknologi secanggih apapun, dunia semodern apapun, kemajuan teknologi seperti apapun, kurikulum ini tetap segar untuk kita gunakan sampai kapanpun. Perhatikanlah rangkaian ayat dari mulai ayat 12 surat Luqman sampai ayat 19 surat Luqman. Bagaimana Luqman mengajari anaknya dengan kurikulum-kurikulum dasar pendidikan yang itu semuanya Allah abadikan di Quran, dan bagi kita hari ini itu kita sebut sebagai kurikulum Qur'ani. Kurikulum Qur'ani. Yang pertama, Luqman menasihati putranya untuk anishkur lillah, bersyukur kepada Allah. Ini kurikulum Qur'ani. Yang kedua, Luqman menasihati putranya untuk tidak menyekutukan Allah. Ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah. Berikutnya adalah birrul walidain. Ini yang sangat kurang hari ini di masa-masa sekarang, berkebaktian anak kepada orang tua. Padahal jauh-jauh hari Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kebaktian anak kepada orang tua. Dan Allah urutkan di urutan kedua setelah kebaktian dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya Luqman mengingatkan putranya untuk tidak taat kepada orang tua ketika orang tua mengajak anak untuk menyekutukan Allah, untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah
kaum muslimin rahimakumullah, di ayat berikutnya Luqman ngajak anaknya untuk mengerjakan sholat. Ini kurikulum Qur'ani. Berikutnya adalah akhlak yang baik, adab yang baik, etika yang baik terhadap sesama orang, sesama manusia, apalagi terhadap sesama kaum muslimin. Ini diantara nasihat-nasihat atau diantara kurikulum Qur'ani yang hendaknya diajarkan kepada putra-putri kita sejak dia kanak-kanak. Harus tahu siapa Tuhannya, harus tahu siapa manusia paling berjasa terhadap dirinya, yaitu kedua orang tuanya. Kemudian harus tahu bagaimana cara dia berbakti kepada Tuhannya. Harus tahu kalau Tuhannya selalu mengawasi dia, walaupun Allah membahasakan mithqala habbatin min khardalin. Allah menyebutkan seandainya ada sesuatu yang seberat sawi, seberat biji sawi atau seberat zarrah, walaupun itu diletakkan di dalam batu, diletakkan di ujung langit, diletakkan di dasar bumi, Allah Subhanahu wa taala tahu. Ini pelajaran tentang muraqabatullah, pelajaran tentang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ujungnya adalah akhlak dalam kehidupan bermasyarakat. Kami mencuplikkan sedikit saja kepada pemirsa sekalian tentang bagaimana Al-Quran memberikan kurikulum pendidikan untuk generasi kita berikutnya. Kami akhiri jumpa kita pada sore hari ini dengan kalimatnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ta'allamul Qur'an wa 'allimuhu auladakum. Pelajarilah Quran dan ajarkanlah Quran itu kepada keturunan-keturunan kalian, anak kalian, cucu kalian. Sebagai penutup, memang membangun generasi Qurani bukan pekerjaan satu generasi saja, tapi ini adalah pekerjaan lintas generasi. Bisa saja mungkin belum berhasil di generasi kita, tapi insya Allah di generasi berikutnya akan terwujud atau berikutnya lagi. Semoga Allah mudahkan terutama negeri kita, bangsa kita ini membangun kembali jadi bangsa yang dibangun, yang diatur dengan Al-Quran. Jadi insya Allah ujungnya nanti seperti yang Allah janjikan, yaitu negeri yang baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Negeri yang thayyib, yang makmur, dan negeri yang penduduknya selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Semoga bermanfaat. Manfaatkan waktu saat berbuka yang sangat mustajab, dan nanti di hari raya, di malam, dimulai dari malam hari raya dan hari rayanya itu sendiri adalah juga waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Silahkan dimanfaatkan. Mudah-mudahan dosa kita sudah banyak berkurang, amal ibadah kita sudah banyak yang diterima. Harapannya nanti saat hari raya kita bersih dari dosa. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.